Alhamdulillah, sahabatku fillah, jika diibaratkan sebuah buku, maka hari ini kita punya buku baru. Buku baru, lembaran-lembaran baru yang masih kosong, yang belum terisi. Maka kita wajib mengisinya dengan sesuatu yang baik-baik. Oke, sahabatku, ingin saya sampaikan kebiasaan orang-orang soleh. Nah, ini rahasia sebenarnya sahabat. Tapi tidak apa ya, kita berbagi, mudah-mudahan bisa untuk menginspirasi diri saya sendiri. Sahabatku fillah, kebiasaan orang soleh itu yang pertama adalah selalu dalam keadaan suci. Artinya selalu berwudu, artinya dia selalu dalam keadaan bersuci. Ambil air wudhu, kemudian ketika batal berwudhu lagi, dan dia menjaga wudhunya dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari, seperti itu. Bahkan ketika mau tidur pun dia akan berwudhu. Nah, itu sahabatku. Oke, yang kedua adalah bahwa orang soleh itu menjaga sholatnya, sholatnya yang fardu dijaga dengan baik, yang 5. Nah, diiringi dengan sholat sunnah rawatibnya tidak tertinggal sahabatku. Nah, dan yang paling penting lagi dalam sholat itu adalah bahwa sholat bukan merupakan kuantitas tetapi kualitas. Nah, ini yang jadi penting, bukan hanya kuantitas saja yang diperhatikan, tetapi kualitas sholat kita. Sholat itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah percakapan kita langsung kepada Allah. Nah, percakapan kita kepada Allah, sebab Allah adalah Rabbul Alamin yang mencipta kita, sebagai bentuk pengibadahan, penyembahan kita kepada Allah, maka sholatlah dengan khusyuk. Nah, sholat khusyuk dipelajari ya sahabatku ya. Bagaimana caranya supaya sholat khusyuk? Paling tidak mengerti makna apa yang kita baca, paling tidak mengerti makna apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin diperbaiki masalah-masalah hidup kita, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Maksudnya adalah ketika kita berada di tengah-tengah masalah dan kita merasa sangat sulit dan merasa masalah kita banyak, maka yang akan kita kerjakan, yang harus kita kerjakan adalah memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku fillah, itu pentingnya sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah maka hidup kita akan menjadi baik. Allah akan menuntun kita, Allah akan mengarahkan, Allah menjadi direction. Nah, itulah pentingnya bagi seorang yang soleh untuk tetap menjaga ibadah-ibadah sholat. Sahabatku fillah, setelah sholat maka urusan yang lain yang tetap dijaga oleh orang-orang soleh adalah bahwa orang soleh itu tidak pernah berbohong sahabat. Ketika seseorang itu berbohong pada orang lain, maka sesungguhnya dia membohongi dirinya sendiri. Setuju? Baik. Ketika kita berbohong terhadap orang lain, bahkan itu sebenarnya adalah diri kita sendiri pun dibohongi oleh kita sendiri. Kemudian kebiasaan orang soleh itu adalah sedekah, mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, ini penting sahabatku. Nah, banyak alasan orang yang ketika tidak mau mengeluarkan hartanya. Bahkan perlu kita ketahui sahabat, bahwa kapan mengeluarkan harta terbaik itu, kapan sedekah terbaik itu. Sedekah terbaik itu adalah ketika kita tidak dalam keadaan kaya harta, tidak seperti ya. Bahas sedekah terbaik itu adalah ketika kita dalam keadaan terpuruk. Nah, apa yang kita miliki sedekahkan, diiringi dengan perbanyak istighfar. Nah, istighfar sahabatku, di dalam istighfar ada janji Allah bahwa di dalam istighfar itu adalah ada solusi. Ketika kita banyak masalah, perbanyaklah istighfar. Insya Allah hadir solusi di situ. Barakallah sahabatku fillah. Nah, itu beberapa kebiasaan orang-orang soleh ya. Kemudian berbakti pada orang tua itu selalu ya, pasti ya. Oke, baik yang masih ada maupun yang sudah
tidak ada. Itu udah rahasia. Coba sahabatku, ketika kita mengharap ridha Allah, maka engkau harus mengambil ridho orang tua dahulu. Ketika orang tua itu ridho, maka insya Allah ridho terhadapmu. Kalau Allah ridho, enak melangkah. Kita enak melangkah, kita enak beribadah, kita enak bekerja, kita enak ngapain aja enak ya. Karena Allah ridho. Demikian. Nah, sahabatku fillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, maka jadilah orang-orang yang soleh dan senantiasa menjaga amalan-amalan yang soleh tersebut. Ahlul kiram, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang mana bila mana daging tersebut adalah baik, maka seluruh jasad kita akan menjadi baik. Ketika satu daging itu, segumpal daging itu dalam keadaan buruk, maka seluruh jasad kita dan amalan-amalan kita akan menjadi buruk. Ternyata segumpal daging itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap tubuh kita. Apa itu? Segumpal daging tersebut adalah hati. Hati menjadi sentral daripada tubuh kita, yang bisa mengendalikan amal kita soleh atau tidak. Ayyuhal kiram, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.